Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, oleh karena kemurahan-Mu yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kembali kami dibangunkan dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di pagi ini kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan, untuk dapat ditaburi dengan benih-benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab pada saat ini terdapat di dalam Mazmur 37 ayat 1-11. Saudara dapat membacanya terlebih dahulu kemudian kembali kepada perenungan ini. Saya akan membacakan Mazmur 37 ayat 3-4. Tertulis demikian, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Saudara yang terkasih, situasi kehidupan seringkali merupakan ujian bagi iman kita. Kita melihat keberadaan orang-orang fasik yang hidupnya berhasil, makmur dan sejahtera, walaupun mereka tidak taat kepada Tuhan, bahkan mereka tidak percaya kepada Tuhan. Pesan utama dalam teks ini adalah agar kita tidak iri hati dan marah karena keadaan yang seperti ini. Jangan iri hati kepada orang berdosa, dan jangan tergoda untuk mengikuti cara hidup mereka dengan meninggalkan Tuhan dan hidup dalam kesenangan duniawi. Tapi kita harus tetap setia dan bergembira karena Tuhan. Kalau kita bergembira karena misalnya lulus ujian, karena naik jabatan, karena dapat rezeki, atau karena berhasil, itu biasa saudara. Tapi kalau kita bisa bergembira, meskipun tidak lulus, jabatan tidak naik-naik, tidak dapat rezeki, atau gagal, maka ini namanya luar biasa. Kegembiraan yang sejati adalah kegembiraan yang disebabkan oleh karena hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kegembiraan kita adalah karena Tuhan. Kata lain dari kegembiraan yang sejati adalah sukacita surgawi. Hati kita selalu dapat bersukacita dalam segala keadaan karena Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya merenungkan perjalanan hidup sampai sekarang ini, ada cukup banyak peristiwa yang merupakan kegagalan yang saya alami. Tapi luar biasanya saudara, kegagalan demi kegagalan itu justru membentuk saya dan membuat saya mencapai keadaan yang seturut dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan karena itu saya bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kegagalan, seringkali kita sulit untuk bersyukur. Tapi waktu akan menjawab kegalauan kita saudara. Kita akan menyadari bahwa kegagalan demi kegagalan yang kita alami adalah cara Tuhan untuk menolong kita masuk ke dalam rencananya yang baik. Tuhan selalu punya rencana yang baik, dan Tuhan selalu punya cara untuk membawa kita masuk ke dalam rencananya. Dalam Mazmur 37 ayat 3-4 dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Pesan firman Tuhan bagi kita dari ayat ini adalah, yang pertama saudara, percayalah kepada Tuhan, meskipun keadaan yang saudara alami dan keadaan di sekeliling saudara nampak bertolak belakang dengan iman saudara. Yang kedua,
Lakukanlah yang baik dan jangan ikut-ikutan cara hidup orang-orang yang berdosa, yang nampaknya enak, padahal menuju kepada kebinasaan. Yang ketiga, saudara, setialah kepada Tuhan, walaupun situasi belum sesuai dengan harapan. Yang keempat, bergembiralah karena Tuhan dalam segala keadaan yang kita alami. Dan yang kelima, ketahuilah bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan sesuai dengan berkat kemurahan dan rencana Tuhan yang baik, yang indah, dan mulia bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Tuhan kita mendapatkan kepuasan jiwa yang sejati. Hati kita dipuaskan dan kita bersorak-sorai karena Tuhan. Saat ini saudara, mari mulai hari ini dengan hati yang gembira karena Tuhan. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Hati yang gembira dan bersyukur akan meringankan langkah kaki kita di sepanjang hari ini, sehingga kita menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan. Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan menyertai kita, dan Dia melihat kita, apa yang kita lakukan. Di saat-saat situasi nampaknya bertolak belakang dengan iman, tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita, saudara. Tuhan akan mengganjar kita dengan kebaikan demi kebaikan, dan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan kembali meneguhkan hati kami untuk bergembira karena Engkau ya Tuhan. Dalam segala situasi yang kami alami, kami mau bergembira dan bersukacita oleh karena Engkau. Engkaulah sukacita kami, Engkaulah kegembiraan kami. Engkaulah Tuhan yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau cukup bagi kami ya Tuhan. Hati kami puas di dalam Engkau. Hati kami bersuka oleh karena kasih dan cinta-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya dengan segenap hati kami kepadamu. Engkau menuntun langkah-langkah kami masuk dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan mulia bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, supaya apa yang kami pikirkan, katakan dan perbuat selalu menyukakan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.